ada isu. Nggak. Berapa nanti malam Mas Budi? Kalau masalah hasil, ekspektasi saya sih harusnya 2-0 atau 3-0. 2-0 atau 3-0? Kenapa? Wow. Karena nih kemarin STY ngomong dalam pre-match conference. Yeah. Dia bilang seperti ini, 1 tahun yang lalu tim Indonesia lebih muda dan tidak berpengalaman. Kalau Saya sekarang, garis bawain dulu, 1 tahun yang lalu belum ada 8 pemain naturalisasi. Wah, Oke. itu. kalau Yang sekarang, kedua, selanjutnya dia ngomong begini, ini waktunya merubah sejarah, walaupun statistik kita 20 tahun tidak pernah menang. Yang saya catat begini, yang saya garis bawahi, dia nggak bilang mau menang. Dia cuma bilang akan berubah sejarah. Artinya targetnya sebetulnya adalah tidak kalah. yang penting menang. Yang penting Oke. menang. 1-0 aja udah menang. Nah, iya, mau setengah sebenarnya kalau menang. Menang aja. Kita doakan. Ya, luar biasa loh Mas Budi, tebakannya tuh bener banget prediksinya. Nah, kira-kira sebenarnya pada saat ngomong 2-0 atau 3-0, apa sih yang membuat Mas Budi tuh yakin gitu Indonesia bisa setelah 20 tahun tidak bisa mengalahkan Vietnam? Ya, pertama karena satu program naturalisasi. Dalam 1 tahun terakhir ini sudah ada 8 pemain naturalisasi dan pada saat leg kedua kemarin melawan Vietnam di Hanoi ada 2 pemain penentu yang menurut saya itu akan menjadi pembeda, yaitu Ragnar dan juga Tom Haye. Kita kan lihat profilnya mereka seperti apa. Tom Haye ini langganan timnas Belanda dari mulai U14 sampai dengan U21 sampai akhirnya dia memilih kewarganegaraan Indonesia. Ya. Tom Haye ini juga sebagai pemain timnas Belanda pada saat Belanda juara Piala Eropa tahun 2012 di Slovenia. Lalu Ragnar Oratmangun dia pernah mengalahkan Ajax pada saat Ajax dipimpin oleh Ten Hag dan diisi oleh 3 pemain MU, Onana, Anthony, sama satu lagi saya lupa. Tapi dengan 2 profil pemain itu aja kita sudah melihat siapapun pelatihnya nggak perlu diajarin lagi nih mereka pemain. Terbukti pada saat kemarin pertandingan, set piece-nya mereka, pergerakan bolanya mereka, bagaimana mereka bermain dengan bola tanpa bola, itu siapapun pelatihnya itu akan merasa beruntung dan sangat terbantu sekali dengan adanya 2 pemain itu. Terbukti Tom Haye melakukan set piece, tendangan penjuru langsung dicetak gol melalui sundulan sama Mas Jayadi. Yang kedua, Ragnar bisa ngelihat celah. Dia masuk menerobos jantung pertahanan Vietnam langsung tendang. Yang sebelumnya Vietnam nggak pernah menduga kalau Indonesia akan bermain seperti itu. Jadi kalau kita lihat sebetulnya gaya permainan Indonesia yang sekarang dengan yang dulu ya berbeda. Ini rasanya memang betul-betul Eropa. Ya berarti kan target naturalisasinya bener dong. Ya betul. Nah, kemarin saya juga ngomong apa yang dipertaruhkan dari pertandingan kemarin. Yang dipertaruhkan adalah satu, kalau sampai nggak menang lawan Vietnam kemarin ya berarti program naturalisasinya patut Gagal. dipertanyakan. Yang kedua, ya faktor pelatihnya. Nah sekarang ketika Indonesia menang, ini kan semua euforianya adalah STY. Dan tadi disampaikan sama Bung Toel, ini banyak yang terlibat dalam proses naturalisasi ini. Yaitu PSSI, scouting, Erick Thohir mencari pemain, lalu diproses di teman-teman DPR. Ya. Kalau DPR memperlambat apa bisa dalam setahun 8 pemain naturalisasi? Kan enggak. Lalu dari Kemenkumham untuk melakukan sumpah WNI. Dengan 3 pemain yang dilakukan sumpah WNI di tengah malam itu kan menunjukkan ada semua kolaborasi di semua elemen PSSI. Yang sebelumnya PSSI ini hubungan dengan pemerintah agak jauh. Jadi ketika dibilang bahwa ini klaim oleh 1 orang, ya nggak bisa juga seperti itu. Emang siapa yang bilang klaim 1 orang? Nggak ada kan kayaknya semua. Nggak ada, tapi kan euforianya kan begitu. Bahwa ini semua karena pelatihnya, karena STY-nya. Ya mohon maaf, STY bisa bagus karena ini satu, karena memang dia dibantu oleh pemain naturalisasi. Kedua, dia sudah tidak fokus lagi main iklan. Oke, Mas Budi. Oke, yang itu nanti ya. Makin saya mau nanya soal permainan aja dulu Iya. ya. Kalau Mas Budi ke Bung Toel lagi lah gitu. Dua gol kita dari bola mati ya awalnya begitu. Kemudian kita lihat pergerakannya Oratmangun juga luar biasa tuh kemarin ketika mencetak gol gitu. Nah dari 2 bola mati, terutama ketika gol pertama kita di GBK ya dari lemparan ke dalamnya Arhan, menandakan apa sih dengan bola mati itu? Apakah memang itu menjadi sebuah keunggulannya Indonesia gitu untuk menciptakan gol? Kalau gol bola mati di GBK, ini bola mati set pieces itu bagian dari permainan. Jadi itu pun oleh tim itu harus dimatangkan. Cuma kalau gol bola mati lemparan ke dalam itu
ada faktor lain lah. Jadi kan lemparan, scrimmage, ada kesalahan pemain belakang Vietnam nomor 3, kontrolnya, clearance-nya salah, Egy di posisi yang tepat. Jadi ada faktor luck di situ dan itu juga diakui oleh Sinteyong kan. Dari sisi open play nggak ada di GBK. Tapi di pertandingan kedua set pieces, tapi set piecesnya lebih hidup lah. 2 kali sepak pojok Tom Hai. Gol pertama dan gol ketiga kan awalnya sepak pojok. Yeah. Tapi gol kedua open play, lebih kepada individual Ragnar Oratmangun. Jadi dia bisa melewati beberapa pemain. Nah, 2 pemain ini adalah dua pemain yang langsung jadi pembeda. Yang menurut saya Vietnam agak kaget di awal pertandingan dengan kehadiran 2 pemain ini. Kalau lihat di babak pertama gol banyak di sisi kanan pertahanan Vietnam. Dan Ragnar mengeksploitasi wilayah itu. Dia punya individual 1 lawan 1 bagus, melewati lawan bagus. Dan dia bisa eksekusi gol bagus. Yang gol kedua itu. Jadi, apa yang membedakan? Makanya saya bilang, komposisi pemainnya udah berubah. Maka timnas Indonesia bisa menang. Lalu logika kita sepak bola bicara bahwa apakah ini hanya mutlak kecerdasan taktikal oleh STY ataukah program naturalisasi itu? Itu yang tadi bicara soal klaim. Bayu tanya tadi, apakah ada yang klaim? Memang nggak seperti itu. Tapi usai pertandingan konferensi pers, kan nggak ada apresiasi terhadap keterlibatan pihak lain. Dari mulut STY nggak ada. Loh, kenapa Bung Toel ngomong itu? Saya pecinta bola. Saya mengagumi Pep Guardiola. Waktu El Clasico pernah menang 5-0, 2000 berapa tuh? 2010 kalau nggak salah. Lawan Madrid dipegang Mourinho. Pique gini-gini kasih gestur 5-0. Guardiola di pers bilang apa? Yang pertama, dia nggak klaim kejayaan kemenangan itu untuk dirinya, glorifikasi itu. Dia bilang, terima kasih buat Johan Cruyff, terima kasih buat Karl Stexak yang membuat perjalanan Barcelona bisa seperti ini. Itu loh apa? Filosofi, itu loh nilai-nilai luhur sepak bola itu loh. Sekarang saya tanya, program naturalisasi apakah pure STY? Enggak, kan ada support politik di situ. Support pemerintah yang begitu luar biasa, termasuk para politikus kita di DPR yang ketok palu tadi. Seperti Budi bilang tadi, gitu loh. Oke, Bung Toel, tapi begini kan ketika memang pemain-pemain itu melakukan aksinya gitu ya. Nah, tapi kan paling tidak kan juga dikepalai dengan pelatih itu. Artinya kan sebenarnya Sinteyong itu juga punya peran penting juga kan dalam ya porsi-porsi gimana pertandingan. Ya, dalam porsi masing-masing gitu kan punya perannya masing-masing juga. Betul, pasti ada taktikalnya. Kita nggak menafikan itu. Tetapi coba kita pakai logika sepak bola bertanya, apakah pelatih lain juga nggak mampu dengan materi seperti ini? Kan itu juga pertanyaan terbuka dalam logika sepak bola, gitu loh. Karena ada banyak yang salah, ada menurut saya sih ada apa ya? Ada pemikiran-pemikiran yang salah cuci otak seperti gini. Seperti saya langsung ditodong semalam nobar. STY dong kalau begitu katanya. Ini bukan soal STY atau Bung Toel, bukan. Ini nggak penting soal saya gitu loh. Yang penting soal sepak bola kitanya. Kalau timnas kita maju, saya juga ingin development kita maju. Apakah naturalisasi ini adalah satu-satunya senjata kita? STY jelas di sini mengandalkan naturalisasi. Kunci kemenangan STY naturalisasi, faktor itu besar. Tetapi tugas STY sebagai pelatih tim nasional, dia juga harus memaksimalkan potensi pemain kita. Jayizis bagus. Tapi kita nggak boleh lupa sebutin Rizky Ridho pun keren. Gitu loh. Tom Hai bagus. Tapi kita nggak boleh lupa bilang Marcelino keren. Gitu kan? Oke, siapa misalnya? Ragnar bagus, tapi saya mau sebut Yakob Sayuri yang besar di Liga 1 keren juga gitu loh. Jadi apakah sudah terpantau itu semua? Itu yang saya tuntut dari STY sebagai pengamat bola. Kalau orang awam enggak, oke, enggak apa-apa. Tapi saya enggak sekedar awam kan di bola gitu loh. Oke, Mas Budi, analisisnya kan udah dalam begitu ya. Kita bicara pada the next game gitu. Kalau Anda bilang sepakat dengan Bang Toel, timnya juga sekarang berbeda. Artinya dengan tim yang berbeda yang kita lihat kualitasnya tadi malam, apakah juga bisa menjawab challenge di depan? Minimal ketemu Irak nanti. PR juga tuh kan ya? Ya, dengan komposisi pemain saat ini sih saya pede kita bisa fight lawan Irak. Kalau kemarin kita kalah 5-1 di Irak, ya mungkin harusnya saat ini bisa imbang lah. Bahkan dengan dukungan supporter kita bisa menang tipis.
dengan komposisi pemain yang ada saat ini. Hmm. Kemarin kita Sandy Walsh nggak main, Ivar belum main. Ya. Jadi sebetulnya kita masih punya senjata untuk dipertemukan nanti sama Irak. Jadi kalau bicara tadi bahwa tim ini dibentuk dengan sebuah pengalaman, STY kemarin bilang pada saat post pre-match conference menyampaikan bahwa ini filosofinya sudah tahu. Pemain-pemain sudah mengerti filosofi saya. Dia butuh 4 tahun itu untuk ngajarin pemain-pemain itu belajar filosofi sepak bolanya dia. Dalam kurun 4 tahun itu banyak pemain datang, khususnya naturalisasi. Kalau pemain Liga 1-nya kan itu-itu aja. Iya. Nah, tapi artinya apa? Dengan dia bilang filosofi itu sebenarnya dia mau bilang bahwa pemain-pemain yang sebelum-sebelumnya itu nggak paham filosofinya dia. Baru begitu Jay masuk, begitu Tom Haye masuk, Ragnar masuk, ngerti. Ya mereka udah pintar, nggak perlu diajarin lagi main bola. Udah tahu bagaimana caranya untuk bermain bola melawan tim-tim bagus. Jadi secara kualitas sepak bola, ini kualitas SDM-nya, kualitas pemainnya yang lebih menonjol. Ketika pemainnya bagus, pelatihnya otomatis akan dilihat bagus. Dalam 5 pertandingan Indonesia-Vietnam, STY lawan PHS, STY nggak pernah menang lawan PHS. PHS itu Park Hang-seo, ya, pelatih 3 kali Vietnam. kalah STY, 2 kali Draw. imbang. Mas Jadi Budi, nggak pernah menang. kan kalau misalnya tadi kan kekuatannya memang dari naturalisasi, tapi apa yang paling tidak yang bisa dilakukan STY ketika untuk pemain kita sendiri gitu, mengencourage mereka, PR-PR yang harus dilakukan sehingga mereka juga tidak kalah dengan naturalisasi juga gitu kan? Ya, apa yang harus dilakukan? Ini kan banyak pemain-pemain Liga 1 yang sudah di-invite atau dipanggil kepada tim nasional, tapi kan jam bermainnya kan kurang. Kayak Sananta berapa kali selalu datang dipanggil tim nasional, tapi baru kemarin Sananta dikasih kesempatan untuk main dengan porsi waktu yang lumayan. Akhirnya apa? Mencetak gol juga. Dia bisa menjawab kepercayaan itu. Nah, tinggal kan pemain-pemain yang lain harus diberikan kepercayaan yang sama. Apakah memang ini kompetitif atau enggak? Ya harusnya nanti melawan Filipina, STY harus berani untuk melakukan perombakan rotasi. Karena di pertandingan melawan Filipina adalah pertandingan akhir, menjadi salah satu kunci kemenangan. Tapi kalau kita bisa tahan imbang Irak, kayaknya lawan Filipina kita bisa pakai pemain lapis kedua untuk membuktikan bahwa kualitas pemain Liga kita ya nggak kalah dengan naturalisasi. Oke, nanti kita lihat lagi ya pertandingan melawan Irak dan Iya. juga Vietnam. Bung Toel, terima kasih. Mas Budi, terima kasih. Iya, Nanti terima juga kasih. pasti banyak Oh, cuplikan Mas yang Budi. beredar habis ini. Sabar. Udah nih. Udah nih, Udah. Udah. Cukup. Udah, nanti kita lanjut di Cukup. podcast ya. Kalau ada waktu kita ngobrol lagi di podcast. Bung Toel, makasih. Mas Budi, terima kasih Thank sudah you, hadir bersama Mas kami. Budi, thank you.